Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Malam, guys. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 SSD akan menampilkan suatu presentasi yang mana presentasi ini merupakan tugas kelompok pada minggu keempat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Danang. Halo. Halo Danang. Yang kedua ada Ahmed. Halo Ahmed. Hadir bang. Oke, yang ketiga ada Ocha. Halo Ocha. Halo. Dan yang terakhir ada Desa. Halo Desa. Halo. Oke, tanpa memperpanjang basa-basi lagi, baiklah kita langsung saja masuk ke presentasi pada malam ini yang dimulai oleh Saudara Danang. Kepada Oke, Saudara baik. Danang dipersilakan. Izin share screen ya, kawan-kawan. Oke, teman-teman, apakah sudah terlihat? Boleh Sudah. Danang. Nah, ini kan kita udah di modul 4 nih. Yang pertama, tadi sebelum untuk membacakan ini udah kami bagi ya. Nah, saya bagian yang pertama sampai nomor 5. Dan seterusnya nanti akan dilanjutkan oleh kawan-kawan saya. Oke. Bagian pertama itu memanggil package yang sudah diinstal sebelumnya. Di sini ada library ESLR, library mesh, Reaper, ggplot 2, ROCR dan kelas. Di sini udah ada keterangannya tuh. ESLR untuk akses dataset. Nah, jadi data yang kami gunakan ini bersumber pada library ESLR gitu. Oke, selanjutnya yaitu menampilkan head data teratas atau variabel teratas dari Boston ini. Nah, di sini ada variabel kejahatan, ZN, Indus, cache, Nox, RM, umur dan disk rate. Oke, selanjutnya yaitu menampilkan statistik dataset atau summary yang biasa kita sebut. Nah, di sini ada crime, di sini ada nilai minimumnya ya. Oke, terus ada umur, disk rate dan bisa dilihat di sini ada nilai minimumnya 18,7 untuk kejahatan. Terus medianya ada 30. Kemudian nilai tengahnya yaitu 408,2. Kemudian untuk tingkat kejahatan orang berkulit hitam tuh nilai minimumnya ada 0,32, medianya ada 3,91,44, minnya ada 356,67 dan nilai maxnya ada 39,90. Kemudian estate nih ada nilai minimumnya yaitu 1,73, medianya ada 11,36, MIA-nya ada 12,65 dan nilai maksimalnya ada 37,97 dan ini juga sama aja. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan beberapa operasi untuk membuat variabel crime rate berdasarkan kondisi tertentu dalam dataset Boston tadi. Oke, yang pertama membuat vektor dulu ya crime rate. Nih, repetisinya 0,506, terusan mengatur nilai 1 pada crime rate untuk setiap baris di mana nilai crime rate lebih besar dari median. Codingannya ini crime rate Boston dollar crime lebih besar daripada median Boston dollar crime. Kemudian menghapus kolom pertama dari dataset Boston untuk menyimpan dalam variabel data frame. Data frame sama dengan Boston. Sini -1, terus data frame dipanggil lagi, kemudian mengubah tipe kolom crime rate menjadi faktor, yaitu data frame dollar crime rate s factor data frame dollar crime rate. Pada bagian ini terdapat penambahan data frame baru Boston berupa variabel crime rate tadi. Oke, kemudian yang kelima itu memvisualisasikan menjadi box plot untuk variabel ini ZN, zone residual plots berdasarkan tingkat kejahatan ini crime rate tadi dalam dataset dengan pewarnaan yang membedakan tingkat kejahatan. Di sini ada untuk warna orange tuh tingkat kejahatannya 0 dan
crime rate di sini ditulis dengan angka 1 ya. Codingannya ini bisa dilihat dalam dataset ini DF dengan pewarnaan berdasarkan tingkat kejahatan tadi. Kemudian membuat box plot. Nah, ini bisa dilihat ya. Plot ini menunjukkan bagaimana distribusi residual plot bervariasi tergantung pada tingkat crime rate-nya. Nih, tingkat crime rate. Kemudian nilai 0 melambangkan false, artinya crime rate tidak ada. Dan 1 adalah true yang artinya crime rate, dan terlihat bahwa jika crime rate tidak ada maka frekuensi ZN semakin banyak. Nih, di sini semakin banyak dia ya, karena tidak ada crime rate tadi. Kemudian sebaliknya, jika crime rate-nya ada maka ZA-nya nilainya sedikit. Oke, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ahmed nomor 6 sampai dengan nomor 9. Oke, selanjutnya itu ada box plot, industrial land plots versus crime rate. Sebenarnya sama aja, cuma versi saya doang yang beda. Jadi itu menceritakan tentang apa sih box plot itu? Ya, jadi box plot ini tuh menceritakan tentang bagaimana distribusi industrial land plots bervariasi tergantung pada tingkat crime rate. Nilai 0 melambangkan false, artinya crime rate tidak ada, dan 1 adalah true yang berarti adanya crime rate, dan terlihat dan bisa dilihat juga pada plot bahwa jika adanya crime rate maka frekuensi industrial land plots-nya akan semakin banyak dan sebaliknya. Kemudian ada box berikutnya, box plot berikutnya maksudnya itu masih sama juga, cuma pada kali ini itu ada box plot rooms per home versus crime. Nah, plot ini tuh menunjukkan bagaimana distribusi rooms per home bervariasi tergantung pada tingkat crime rate. Nilai 0 melambangkan false, artinya crime rate tidak ada. Dan angka 1 bernilai true, yang berarti adanya crime rate. Dan bisa dilihat pada plot bahwa jika ada dan tidak adanya crime rate, progresi rooms per home-nya tidak terlalu berpengaruh. Kemudian di box plot berikutnya itu ada box plot nitrogen oxide concentration versus crime rate. Nah, plot ini tuh menunjukkan bagaimana distribusi nitrogen oxide concentration bervariasi bergantung pada tingkat crime rate. Nilai 0 bernilai false, artinya crime rate tidak ada. Nilai 1 itu adalah true, yang berarti nilai crime rate-nya itu ada. Dan bisa dilihat juga pada plot bahwasannya jika adanya crime rate, maka frekuensi nitrogen oksigennya akan semakin banyak, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian berikutnya, saya lihat dulu. Berikutnya itu ada tabel age versus crime rate. Nah, box plot ini tuh menceritakan bagaimana distribusi age bergantung pada tingkat crime rate. Nilai 0 masih sama juga, artinya crime rate tidak ada, dan nilai 1 berarti crime rate-nya itu ada. Dan dilihat juga hubungannya bahwa jika crime rate tidak ada, maka frekuensi age-nya akan semakin banyak dan sebaliknya. Oke, bisa dilanjut oleh teman saya. Silakan. Oke, yang selanjutnya itu untuk visualisasi hubungan antara tingkat kejahatan dan jarak ke pusat kerja dalam datasetnya. Nah, di sini tuh visualisasi antara plot ini tuh menunjukkan gimana sih distribusi distance employment center bervariasi tergantung kepada tingkat crime rate. Nilai 0-nya ini melambangkan false, yang berarti crime rate tidak ada, dan 1 adalah true, yang artinya adanya crime rate. Nah, terlihat juga bahwa jika crime rate tidak ada, maka frekuensi distance development-nya akan semakin banyak, dan begitu juga dengan sebaliknya. Lanjut.
Nah, selanjutnya ini visualisasi hubungan antara tingkat kejahatan dan akses ke jalan tol radial dalam datasetnya. Nah, bisa terlihat plot ini tuh menunjukkan gimana distribusi distance to access to radial access bervariasi tergantung pada tingkat crime rate-nya. Nilai nolnya itu melambangkan false, yang berarti crime rate-nya tidak ada, dan satu ada true, yang berarti crime rate-nya terlihat, yang artinya crime rate-nya, dan terlihat bahwa jika adanya crime rate, maka frekuensi distance access-nya akan semakin kecil. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, selanjutnya itu untuk visualisasi hubungan antara tingkat kejahatan crime rate dan rasio murid guru dalam datasetnya. Nah, plot ini menunjukkan bagaimana distribusi pupil teacher ratio bervariasi tergantung pada tingkat crime rate, dan untuk nilai nolnya itu sendiri melambangkan false, yang artinya crime rate tidak ada, dan satu adalah true, yang artinya adanya crime rate, dan terlihat bahwa jika crime rate tidak ada, frekuensi pupil teacher akan semakin sedikit. Begitu juga dengan sebaliknya. Dan selanjutnya itu adalah visualisasi hubungan antara tingkat kejahatan dan proporsi penduduk kulit hitam dalam dataset. Nah, plot ini nunjukin gimana distribusi proportion of black centers bervariasi tergantung pada tingkat crime rate. Nilai nolnya sendiri melambangkan false, yang artinya crime rate tidak ada, dan satu adalah true, yang artinya adanya crime rate, dan terlihat bahwa jika crime rate tidak ada, maka frekuensi proportion of blacks akan semakin banyak, dan begitu juga dengan sebaliknya. Nah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Selanjutnya, memvisualisasikan hubungan antara tingkat kejahatan dan persentase penduduk dengan pendapatan rendah dalam dataset. Pada box plot ini bisa menunjukkan bagaimana distribusi percentage of low income earners bervariasi tergantung pada tingkat crime rate. Nilai 0 melambangkan false, artinya crime rate tidak ada, dan satu adalah true, yang artinya adanya crime rate, dan terlihat bahwa jika crime rate tidak ada, maka frekuensi persentase of low income-nya akan semakin sedikit dan sebaliknya. Selanjutnya, memvisualisasikan hubungan antara tingkat kejahatan dan nilai median rumah yang ditempati pemilik dalam dataset. Pada box plot ini menunjukkan bagaimana distribusi owner house bervariasi tergantung pada tingkat crime rate. Nilai 0 melambangkan false, artinya crime rate tidak ada, dan satu adalah true, yang artinya adanya crime rate, dan terlihat bahwa jika crime rate tidak ada, maka frekuensi owner-nya akan semakin banyak dan sebaliknya. Selanjutnya, memvisualisasikan hubungan antara tingkat kejahatan dan tarif pajak properti penuh dalam dataset. Box plot ini menunjukkan bagaimana distribusi full value property tax bervariasi tergantung pada tingkat crime rate. Nilai 0 melambangkan false lagi, yang artinya tidak ada, dan satu melambangkan true, yang artinya adanya crime rate. Terlihat bahwa jika crime rate tidak ada, maka frekuensi full value-nya akan semakin sedikit dan sebaliknya. Membagi dataset menjadi data latih 80% dari dataset dan data uji coba 20% dari dataset menggunakan sampel acak. Pada bagian ini, subset trend yang berisi 80% dari total data dan subset test yang berisi 20% dari total data yang dipilih secara acak dari dataset DF. Subset trend akan digunakan untuk melatih modal, sedangkan subset test akan digunakan untuk menguji kinerja model yang telah dilatih. Baiklah, codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Aji. Pada Aji, dipersilakan. Oke. Di sini pada bagian ini yang akan kita uji adalah, coba ke atas sedikit dong. Boleh ke atas sedikit dong. Oke. Kita di sini akan melakukan analisis diskriminal linear dengan menggunakan variable respon crime rate. Nah,
pada pertemuan 4 tujuan utama kita itu kan belajarnya itu analisis diskriminan linear gitu. Nah, pada codingan yang ini kita melakukan analisis diskriminan dengan variabel yang responnya itu crime rate atau bisa disebut dengan tingkat kejahatan gitu. Dan semua variabel prediktor yang tersedia dalam data latih. Oke, terlihat pada kode internet seperti ini dan menghasilkan suatu output. Yang pertama itu ada probability masing-masing grupnya, terus nilai koefisien masing-masing dari variabel-variabel prediktornya. Oke, boleh Nang? Di bawah lagi Nang. Oke, selanjutnya pada melakukan prediksi dengan menggunakan model LDA yang telah disesuaikan pada dataset, pengujian dan kemudian dievaluasi tingkat keakuratannya. Nah, di sini kan ada suatu nilai prediksi dan juga ada nilai data aktual gitu. Nah, nilai 0 dan 1 ini kan nilai 0 itu bernilai false dan 1 itu bernilai true. Artinya kalau 0 ketemu 0 berarti negatif prediktornya sama-sama negatif gitu. Jadi nilai aktualnya 0 dan nilai negatifnya 0, nilai prediktornya 0. Artinya nilai yang negatif itu sesuai. Terus yang ini 1 0 itu nilai data aktualnya data prediksinya 15, namun aktualnya itu di sini. Terus satu ini melambangkan prediksinya 3, sedangkan aktualnya 30 gitu. Oke, pada bagian ini akan muncul tabel konvergensi seperti di atas gitu. Oke, selanjutnya adalah hasil akurasi dari model LDA hitung dengan membandingkan kelas prediksi dengan kelas aktual dari data uji. Oke, terdapat kita mengetahui akan didapat suatu nilai akurasi. Nilai akurasi itu adalah ketepatan suatu model. Jadi pada model LDA yang kita dapatkan pada kali ini, nilai akurasinya berjumlah 82%. Oke, boleh lanjut dong. Nah, selanjutnya kita akan menguji tingkat error dari model LDA yang cara menguji tingkat errornya itu nilai 100% dikurangi dengan nilai dari akurasi. Jadi akurasi itu adalah ketepatan dan error itu adalah suatu nilai yang membuat data itu tidak atau tidak mendekati nilai awal, nilai eksaknya itu sebenarnya sih. Jadi tingkat error data itu adalah 18% yang didapat dari 100 dikurang 82%. Oke, mungkin pada codingannya sampai di situ saja. Nah, kesimpulan yang dapat kita kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada modul kali ini, kita menguji LDA dengan cara pada data ini kan yang diambil dataset dari suatu negara bagian lebih kota yang ada di Amerika Serikat yang bernama Boston. Nah, yang ingin kita uji yaitu nilai responnya itu nilai crime rate dan nilai yang mempengaruhi prediktor yang lain dipengaruhi oleh prediktor yang telah ada pada dataset dan didapat nilainya sebagai berikut dan contoh pada kode-kodenya. Mungkin sekian dari persentase kelompok kami. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kami stop ya.